Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Syahdila dengan NIM 21042278 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Tujuan saya membuat video presentasi ini itu ingin melengkapi tugas statistik sosial dengan dosen pengampu yaitu Bapak Li Permana. Yang pertama kita akan membahas mengenai ukuran tendensi sentral. Tendensi sentral itu sendiri ialah sering dijadikan acuan memahami distribusi dari suatu data. Dianggap sebagai sumber informasi yang penting yang menggambarkan distribusi suatu gejala atau fenomena. Tendensi sentral memberikan suatu nilai yang dapat mewakili atau menggambarkan seluruh skor dalam kelompok. Merupakan deskripsi ringkas dari sejumlah data kuantitatif yang didapat dari sampel dengan ekonomis, praktis, dan ringkas. Dengan tendensi sentral, memungkinkan kita melakukan perbandingan antar kelompok, serta memungkinkan kita untuk melakukan proses statistik berikutnya seperti melihat hubungan atau korelasi perbedaan antar kelompok dan lain sebagainya. Dari berbagai macam pengukuran tendensi sentral, ada 3 yang paling umum dikenal, yaitu yang pertama mean, median, dan modus. Pertama kita akan membahas mengenai mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata adalah pengukuran tendensi sentral yang paling sering digunakan. Hal ini berkaitan dengan nilai mean atau rata-rata yang relatif dianggap lebih mudah ditemukan dengan melakukan fungsi pembagian pada hasil penjumlahan nilai-nilai atau skor yang ada pada data terhadap jumlah total frekuensi kemunculan nilai pada data tersebut. Untuk lebih mudah dipahami, nilai mean atau rata-rata dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut yang terdapat pada gambar. Keterangannya yaitu yang pertama, simbol pertama yaitu mean atau rata-rata, simbol kedua yaitu jumlah total data atau sum of. Yang ketiga yaitu ada simbol N, yaitu jumlah total frekuensi data total atau frekuensi. Selanjutnya yaitu pengukuran mean atau rata-rata dari data tidak terkelompok. Pengukuran mean atau rata-rata pada data yang berkelompok dapat langsung dilakukan dengan menggunakan rumus dasar perhitungan mean seperti yang tertera di bawah. Yaitu yang pertama, keterangan pertama sebagai simbol mean atau rata-rata, yang kedua yaitu jumlah total data, yang ketiga yaitu ada N, jumlah total frekuensi data. Contoh mean atau rata-rata dari data tidak berkelompok yaitu ada yang pertama 1, 2, 3, 4, dan 5 seperti contoh yang ada pada gambar yang tersedia di PPT ini. Yang selanjutnya yaitu pengukuran mean atau rata-rata dari data berkelompok. Untuk data berkelompok sederhana atau bukan dari dengan skala interval, mean atau rata-rata dapat dicari dengan menggunakan rumus di bawah ini. Keterangannya yaitu yang pertama, simbol pertama yaitu artinya mean atau rata-rata, simbol kedua menunjukkan itu jumlah total data, yang ketiga simbol ketiga yaitu menunjukkan jumlah total frekuensi data. Selanjutnya yaitu untuk data skala interval, pengukuran mean atau rata-rata dapat dilakukan dengan menggunakan mean atau rata-rata terkaan. Rumus yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut yang tersedia di PPT. Keterangannya yaitu yang pertama ada simbol pertama yaitu artinya X rata-rata, XS rata-rata terkaan atau nilai tengah dari interval kelas yang diduga mengandung rata-rata. Simbol selanjutnya yaitu frekuensi dari durasi kesalahan terkaan, yang I lebar interval kelas, yang N jumlah frekuensi.
Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai median. Median adalah titik yang membagi suatu distribusi frekuensi atas dua bagian yang sama yang masing-masing terdiri atas 50% kasus dari seluruh distribusi. Data tidak berkelompok. Di dalam data tidak berkelompok yang dinilai sudah diurutkan berdasarkan besarannya. Median adalah nilai skor Kn tambah 1/2 dalam sederhana nilai yang berurutan. Nilai median dari data 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sama dengan 9. Median ini artinya yaitu nilai tengah dari angka yang ada di PPT ini. Selanjutnya yaitu data berkelompok. Untuk data yang berkelompok, pengukuran median dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Dalam rumus tersebut menyatakan keterangan yang pertama median, yang kedua yaitu frekuensi kumulatif di bawah frekuensi kumulatif yang mengandung ME. Yang simbol ketiga yaitu frekuensi dari kelas yang mengandung ME. Yang terakhir yaitu lebar interval kelas yang mengandung ME. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai modus. Modus adalah poin atau titik nilai pada skala pengukuran dengan frekuensi terbanyak pada suatu distribusi. Modus menunjukkan titik dalam suatu penyebaran yang paling padat atau tinggi konsentrasinya. Ada beberapa teknik pengukuran modus. Di antaranya yaitu yang pertama pengukuran modus kasar atau data tidak berkelompok. Pada sekumpulan data yang tidak berkelompok, modus adalah nilai atau skor yang paling sering atau paling banyak muncul. Jika ada dua skor yang sama banyak muncul, berarti modusnya ada dua atau nilai di antaranya keduanya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai resume yang terdapat pada video kedua, yaitu mengenai cara menghitung mean, median, dan modus dengan tangan. Yang pertama kita akan membahas mengenai menghitung nilai rata-rata atau mean. Nilai rata-rata atau mean bisa dihitung dengan cara menjumlahkan keseluruhan data kemudian dibagi dengan banyak data, atau dapat dirumuskan dengan keterangan sebagai berikut, yaitu yang pertama rata atau mean, yang kedua yaitu banyaknya data, yang ketiga yaitu jumlah seluruh data. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai menghitung nilai median. Untuk mencari nilai tengah atau median, cara yang paling mudah pertama-tama adalah mengurutkan nilai dari yang terkecil ke terbesar. Setelah data sudut sudah diurut, kita bisa mencari nilai tengah dari data tersebut. Namun, cara mencari nilai median pada data ganjil dan genap berbeda. Pada data ganjil, kita bisa membagi dua data tersebut dan akan ada nilai sisa. Nilai tersebut adalah median dari data ganjil. Yang ketiga yaitu cara menghitung modus. Cara mendapatkan nilai modus adalah melihat data atau objek yang paling sering muncul dalam sebuah data. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai resum pada video ketiga, yaitu mengenai ukuran variabilitas rentang deviasi standar atau varian. Metode variabilitas adalah suatu pendekatan atau teknik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana data atau variabel dalam suatu kumpulan memiliki variasi atau perbedaan antara satu sama lain. Tujuan dari menggunakan metode variabilitas adalah untuk memahami tingkat variasi atau dispersi dalam data yang dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana data tersebar. Beberapa metode variabilitas yang umum digunakan yaitu meliputi yang pertama yaitu rentang. Metode ini sederhana
dan melibatkan perbedaan antara nilai terbesar dan terkecil dalam kumpulan data. Yang selanjutnya yaitu deviasi standar. Deviasi standar adalah akar kuadrat dari variansi. Ini memberikan gambaran tentang sebaran data dalam satuan yang sama dengan yang asli. Selanjutnya yaitu variansi. Variansi adalah ukuran statistik yang mengukur sejauh mana data tersebar dari nilai rata-ratanya. Ini melibatkan menghitung rata-rata kuadrat deviasi dari setiap poin data terhadap nilai rata-rata. Yang terakhir yaitu pemilihan metode variabilitas tergantung pada sifat data dan tujuan analisis. Beberapa metode lebih cocok untuk data yang simetris dan berdistribusi normal, sementara yang lain lebih baik untuk data yang tidak simetris atau memiliki distribusi yang berbeda. Yang keempat yaitu resume mengenai cara menghitung standar deviasi dan varians dengan tangan. Yang pertama yaitu cara menghitung standar deviasi manual, yang terbagi atas 3 macam, yaitu yang pertama, jumlahkan semua data untuk mendapatkan nilai rata-rata atau mean, kemudian dibagi dengan banyak data. Varian untuk setiap data dihitung dengan cara mengurangi mean dari nilai data. Yang kedua yaitu masing-masing nilai yang dihasilkan lalu dikuadratkan dan hasilnya dijumlahkan. Selanjutnya yaitu hasilnya kemudian dibagi dengan jumlah titik data dikurangi 1, akar kuadrat, dan varian. Hasil dari sebelumnya, poin kedua, kemudian digunakan untuk mencari deviasi standar. Yang B yaitu cara menghitung variansi. Yang pertama, kurangi rata-rata dari setiap nilai dalam kumpulan data Anda. Yang kedua, kuadratkan masing-masing perbedaan ini. Yang ketiga yaitu jumlah semua kotak yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu bagian jumlah yang dihasilkan dengan jumlah nilai dalam kumpulan data Anda. Yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai materi yang ada pada video kelima, yang mengenai apa itu skala pengukuran, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Sebelum menjelaskan keempat skala pengukuran tersebut, kita harus mengetahui dahulu apa itu skala pengukuran. Hanya menggambarkan sifat data. Hal itu adalah cara untuk mengkarakterisasi apa yang kita bicarakan tentang apa yang ada di spreadsheet kita, misalnya jenis data apa yang kita lihat. Skala pengukuran adalah sebuah acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam satuan alat ukur. Dengan menggunakan skala pengukuran, maka alat ukur yang digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Setelah proses pengukuran yang menghasilkan data kuantitatif yang berupa angka-angka tersebut, barulah kemudian ditentukan analisis statistik yang cocok untuk digunakan. Ada 4 skala pengukuran, yaitu data yang berskala nominal, data skala ordinal, data skala interval, dan data skala rasio. Yang pertama kita akan membahas mengenai data skala nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran yang paling sederhana atau tingkatnya yang paling rendah di dalam satu penelitian. Skala ini hanya digunakan untuk memberi label, simbol, atau nama pada sebuah kategori sehingga akan mempermudah pengelompokan data menurut kategorinya. Pada skala nominal ini, peneliti akan mengelompokkan objek baik individu ataupun kelompok ke dalam kategori tertentu dan disimbolkan dengan label atau kode tertentu. Kemudian angka yang diberikan kepada objek hanya memiliki arti sebagai label atau pembeda saja dan bukan untuk menunjukkan adanya tingkatan.
Ciri-ciri dari skala nominal ialah setiap objek hanya memiliki satu kategori saja dan kategori data tidak memiliki aturan yang logika atau bisa sembarangan. Contoh skala nominal yang pertama yang paling umum digunakan yaitu variabel jenis kelamin. Jenis kelamin akan dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, hasil pengukuran tidak memiliki tingkat tertentu, artinya laki-laki tidak lebih tinggi daripada perempuan atau sebaliknya. Di dalam sebuah penelitian biasanya akan diberi simbol angka 1. Jenis kelamin perempuan diberi simbol 0. Simbol angka di sini hanya untuk membedakan saja, tidak menunjukkan bahwa satu lebih besar dari 0 dan sebagainya. Contoh kedua misalnya menjelaskan mengenai agama, ada Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, Katolik. Ini hanya bersifat membedakan saja. Yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan juga tidak harus sama. Skala ordinal, objek atau kategorinya disusun berdasarkan urutan tingkatnya, dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya. Ciri-ciri dari skala ordinal ialah kategori data saling memisah. Kategori data ditentukan berdasarkan jumlah karakteristik khusus dimilikinya. Kategori data dapat disusun sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Contoh skala ordinal misal dalam variabel nilai mutu pada perkuliahan yaitu nilai A, B, C, dan D, dan E. Pada nilai ini menunjukkan tingkat bahwa nilai A lebih besar dari nilai B dan seterusnya. Yang C yaitu skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang biasa digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan pun sudah jelas, hanya saja memiliki nilai 0 mutlak. Skala interval ini biasa dikatakan berada di atas skala ordinal dan nominal. Besar interval atau jarak satu dengan data yang lainnya memiliki bobot nilai yang sama. Besar interval ini bisa saja ditambah atau dikurang. Ciri-ciri dari skala interval: kategori data memiliki sifat saling memisah. Kategori data memiliki aturan yang logis. Kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori. Angka 0 hanya menggambarkan satu titik dalam skala. Contoh skala interval. Contoh yang paling umum pada skala interval adalah suhu. Misalkan suatu ruangan memiliki suhu 0 derajat. Ini bukan berarti bahwa ruangan tersebut tidak ada suhunya. Angka 0 derajat di sini merupakan suhu. Hal ini dikarenakan pada skala interval 0 bukanlah nilai yang mutlak. Contoh lainnya yaitu jam 00 lewat 00. Bukan berarti waktunya kosong atau tidak ada nilainya. Karena jam 00 lewat 00 sendiri masih menunjukkan waktu di mana jam 00 lewat 00 sama dengan jam 12. Yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai skala rasio. Skala rasio merupakan skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Skala rasio merupakan tingkatan skala paling tinggi dan paling lengkap dibandingkan skala-skala lainnya. Jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas dan memiliki nilai 0.
yang mutlak. Nilai nol mutlak berarti benar-benar menyatakan tidak ada. Contoh misalkan nilai ujian matematika Tono adalah 50, sedangkan nilai Tony adalah 100. Ukuran rasionya dapat dinyatakan bahwa nilai Tony adalah 2 kali nilai Tono. Nah, itulah hasil resume saya. Jika ada salah, mohon maaf terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.